Fenomena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Gabriel Natalian Lolongan, NIT 2441125. Asal kelas Nautika 2F. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bijak menggunakan media sosial di era digital. Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kanak-kanak hingga orang dewasa. Hampir semua orang memiliki akun media sosial, platform seperti TikTok, YouTube, Twitter, dan Instagram yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, bahkan membangun karir. Namun di balik manfaatnya yang besar, media sosial kini menyimpan tantangan dan risiko yang perlu kita waspadai. Karena itu, penting bagi kita untuk menggunakannya secara bijak. Pertama, menyadari dampak positif dan negatif. Dampak positif media sosial antara lain: 1. Memperluas jaringan, pertemanan, dan koneksi profesional. 2. Mempermudah akses informasi dan berita, menjadi sarana untuk mengekspresikan diri. 4. Mendukung kegiatan belajar dan promosi usaha. Namun ada juga dampak negatif, seperti menyebarkan hoaks dan informasi palsu, cyberbullying atau perundungan daring, kecanduan media sosial yang mengganggu produktivitas, FOMO atau fear of missing out, dan tekanan sosial karena perbandingan hidup. Kedua, etika dalam bermedia sosial. Bijak di media sosial artinya memiliki etika saat berinteraksi online. Berapa hal yang harus diperhatikan? Berpikir sebelum membagikan sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain? Hargai privasi orang lain. Jangan sembarang membagikan foto atau cerita yang melibatkan orang lain tanpa izin. Hindari ujaran kebencian, sara, dan komentar negatif. Internet bukan tempat bebas tanpa aturan. Apa yang kita tulis bisa berdampak besar bagi orang lain. Ketiga, memilah informasi dengan cerdas. Di era digital, hoaks dan disinformasi sangat mudah tersebar. Maka kita perlu menjadi pengguna yang kritis dan cerdas dalam menyerap informasi itu, yaitu dengan memeriksa sumber informasi, tidak langsung menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, mengandalkan media yang kredibel dan resmi. Keempat, menjaga kesehatan mental. Media sosial bisa memicu kecemasan, rasa rendah diri, dan stres jika digunakan berlebihan, atau jika kita terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Maka dari itu, batasi waktu penggunaan media sosial setiap hari. Jangan hanya fokus pada pencitraan. Ingat bahwa apa yang ditampilkan orang lain hanyalah sebagian kecil dari hidup mereka. Seringkali sudah melalui proses edit atau pemilihan momen terbaik. Kelima, gunakan hal positif. Media sosial bisa menjadi sarana untuk menyebarkan inspirasi, edukasi, dan semangat positif, mendukung kampanye sosial dan isu-isu yang bermanfaat, membangun personal branding usaha, dan belajar keterampilan baru dari konten eksklusif. Media sosial adalah alat kita yang menentukan apakah kita itu akan menjadi sarana yang bermanfaat
atau malah membawa dampak negatif. Dengan bersikap bijak, bertanggung jawab, dan sadar akan konsekuensinya, kita bisa menjadikan media sosial sebagai ruang yang lebih positif dan produktif. Mari kita menjadi generasi digital yang cerdas, beretika, dan berdaya. Demikian penjelasan dari saya tentang dampak media sosial di era digital. Terima kasih atas perhatiannya.